Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Anak sudah baca doa belum? Belum. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Istaidu wa qura suratul Fatihah fi qulubina tamaman wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Putri. Putri dan Jonathan. Kenapa dia? Jonathan sakit. Sakit. Putri? Oh, dua-duanya sakit. Sakit apa? Sakit panas Oh, pusing. Pak Polis. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Oke. Lain nih, kalau kalian ada yang sakit, jangan lupa ya membuat surat ya keterangan dari dokter ataupun bikin sendiri ya, kasih ke sekolah. Oke, paham ya? Seperti itu. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar, tolong sampahnya kalau masih ada sampah ya. Ada sampah yang berserakan tidak? Sudah siap semua? Alat tulisnya tolong disiapkan. Buku LKS-nya, buku tulisnya, pulpennya, pensilnya. Ya, disiapkan. Kalau kita sudah siap semua, masih ingat nggak yang kita? Masih siap? Siap buat belajar? Siap. Ulangi lagi. Siap untuk belajar? Siap. Oke ya. Hari ini harus lebih semangat lagi ya ketimbang hari yang kemarin. Dan ingat ya, kamu harus bersemangat dan harus bersyukur. Kenapa? Karena banyak teman-teman kamu di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena banyak faktornya ya. Karena biaya ataupun karena sakit ya. Kita harus bersyukur ya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesehatan buat kita sehingga kita bisa menuntut ilmu. Maka dari itu kesempatan yang Allah berikan buat kita jangan kalian sia-siakan ya. Tetap harus semangat buat mencari ilmu. Siap buat belajar? Siap. Oke ya. Anak-anakku semua, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelum kita lanjutkan, ada yang masih ingat dengan materi yang pertemuan minggu lalu? Apa materinya? Mantap. Apa semua berarti masih ingat ya? Oke, kemarin kita membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan ya. Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Ada yang tahu nggak peradaban di sana ada apa aja sih peradabannya? Oke ya. Ya, Ada di bidang silakan. ilmu pengetahuan, di bidang politik, di bidang arsitektur, dan juga ada di bidang pembangunan kota. Oke. Ya, bagus. Sekarang kalau di bidang politik, Bidang politik meresmikan di bahasa Arab menjadi bahasa resmi. oke. Kalau di bidang arsitek, ada yang tahu? Saya Pak. Dibuatkannya Masjid Damaskus, Ya. Masjid Batu Karang, Ya. dan Istana Al-Jazair. Ya. Oke, ya itu salah satu daripada di bidang arsitekturnya. Nah sekarang ilmu pengetahuan, ada yang tahu nggak? Oke ya. Ada ilmu kedokteran, sejarah, sastra, sama ilmu agama. Oke. Sekarang ilmu agamanya, siapa yang tahu ada ilmu apa aja? Ya. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Sekarang yang terakhir tentang faktor kemundurannya nih. Kira-kira ada berapa faktor sih? Ada yang tahu? Dua. Saya Pak. Pak. Faktor kemunduran adalah ada 3. Pemberontakan kaum Mawali, yang kedua sistem monarki, yang ketiga penyerangan pasukan Abbasiyah. Oke ya, alhamdulillah semuanya masih ingat ya materi yang minggu lalu, kalian semua masih ingat alhamdulillah. Nah, pada saat ini ya kita akan lanjutkan materi kita.
setelah kemarin ya Daulah Umayyah dibunuh hanguskan oleh pasukan Abbasiyah, nah maka seluruh keturunan Umayyah itu dicari oleh pasukan Abbasiyah. Ternyata ada satu orang yang lolos dari kejaran pasukan Abbasiyah. Ya. Siapa orangnya? Yaitu Abdurrahman Ad-Dahir. Nah, Abdurrahman Ad-Dahir ini adalah pendiri daripada Daulah Umayyah kedua ataupun Daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu, sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Oke? Nah, untuk itu kita akan melihat tayangan ataupun slide yang Bapak akan sampaikan. Oke, anak-anak semua, seperti biasa, setiap pembelajaran kita harus punya tujuan, ya, agar belajar ini berjalan dengan lancar dan juga ada titik tujuannya. Apa yang kita harapkan? Apa tujuannya? Di sini ada 3 tujuan, ya. Yang pertama adalah mengamati dan memperhatikan PowerPoint, ya, agar kalian semua mampu menguraikan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dengan teliti. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya melalui mengamati dan juga memperhatikan video, kalian semua mampu mengevaluasi faktor-faktor ya yang mempengaruhi proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang ketiga, ya, melalui diskusi dengan menggunakan model discovery learning, ya, kalian mampu menyimpulkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dengan tanggung jawab dan santun dalam proses pembelajaran. Inilah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu gambar apa ini? Bendera. Kalau kalian anak laki-laki hobi main bola, pasti tahu ini lambang bendera negara mana? Spanyol. Negara Spanyol. Gambar apa ini? Orang. Tokoh. Ada 3 tokoh, ya. Ada 3 tokoh yang muncul di slide ini. Ya. Nanti kita akan bahas. Lanjut. Sama. Ada gambar tokoh juga. Yang terakhir ada gambar peta. Ya. Oke, tolong perhatikan ya. Kalian lihat sini semua, jelas ya? Jelas gambarnya? Ya. Keempat ini itu yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Ada peta Andalusia, ada bendera Spanyol, ada gambar tokoh pertama, tokoh kedua. Nah, tokoh pertama ini ya, ada Musa bin Nusair, ada Tariq bin Malik, ada Tariq bin Ziyad. Sedangkan yang ini adalah Abdurrahman Ad-Dahir. Nah, semuanya ini ada kaitannya dengan proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video pembelajaran yang Bapak akan tayangkan, ya. Seperti itu. Kata macam ya? Abdurrahman Ad-Dahir yang melarikan diri ke Andalusia kemudian awalnya Islam. Umat Islam telah berhasil menghadapi wilayah Spanyol pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Itu telah berpusat pada Damaskus.
Sebenarnya kamu selain itu. Kita menyaksikan video pembelajaran tadi tentang penjelasan penaklukan Daulah Umayyah di Andalusia. Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, ya silakan. Pak, jadi Ya. gimana sih faktor internalnya Daulah Umayyah di Andalusia? Tadi Oke. kurang paham. Oke, siap. Oke ya, saya ulang ya. Jadi pertanyaan Zahra, apa sih faktor internalnya ya berdirinya Daulah Umayyah Di Andalusia. Ada lagi pertanyaan? Pak, tadi kan Zara tanya tentang faktor internalnya. Kalau faktor eksternal itu ada nggak sih, Pak? Oke ya. Oke ya, jadi pertanyaan kamu, kalau si Zahra menanya tentang faktor internalnya, kamu eksternalnya, ada atau tidak faktor eksternalnya? Oke ya, nanti kita jawab ya. Ada lagi yang bertanya? Ada Pak. Oke. Apa sih hikmahnya Pak berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia? Ya, jadi hikmah yang kita bisa ambil ya dari proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, baik anak-anak semua, pertanyaan tadi yang teman kalian tanyakan itu nanti akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Ya, bahan diskusi kita yaitu tentang tadi 3 pertanyaan teman kamu. Faktor internal tentang berdirinya Daulah Umayyah, faktor eksternalnya, dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, untuk itu kita akan membuat kelompok ya. Pada hari ini kita akan membuat 3 kelompok. Kelompoknya yang seperti kemarin. Pertemuan kemarin sudah ada kelompok, kita tidak perlu bikin lagi. Jadi pakai kelompok yang pertemuan kemarin, ya. Masih ingat kelompoknya? Oke, sekarang silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau semua setelah kalian sudah masing-masing kelompoknya, tugas yang kalian harus selesaikan adalah diskusikan ya materi yang 3 tadi, faktor internal, eksternal, dan juga hikmah yang kita bisa ambil dari berdirinya Daulah Umayyah. Setelah itu kalian buat peta konsepnya ya. Silakan kalian tulis di karton yang telah Bapak berikan ya. Nanti setelah kalian bisa bikin peta konsepnya, perwakilan dari tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian semua ya. Satu kelompok 2 orang untuk mempresentasikan. Paham? Jelas ya? Oke, selamat mengerjakan. Enggak mau kalau landing. Ke bawah penyebaran agama Islamnya sampai ke Andalusia, terus lagi ke bawah Spanyol menjadi pertumbuhan. Nah, itu saya mau Udah harian. Ya. Terus gua. Sin. Lu kalau bisa ini sih. Sedikit lagi. Ambil meja dong. Taruh situ. Oke, anak-anak semua, karena waktu diskusi sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil daripada kelompok kalian masing-masing. Ya. Karena yang lebih awal selesainya adalah kelompok 3, maka yang lebih awal maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada faktor internal, yang satu meningkatkan kekecewaan kelompok melewati. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama-sama kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 ya, dari kelompok 3 ya.
Nah, sekarang yang kelompok 2 yaitu yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya ketidakjelasan sistem peralihan kekuasaan. Setelah sama-sama kita dengarkan juga kelompok 1 ya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang yang terakhir ya yaitu kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Yaitu terdapat beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal. Anak-anak semua, tadi telah sama-sama kalian semua maju ke depan menjelaskan dan juga membuat peta konsepnya, dan alhamdulillah bagus-bagus semua hasilnya. Untuk itu beri kita aplaus buat kita semua. Oke, di penghujung pembelajaran Bapak akan tarik kesimpulan ya pelajaran pada hari ini. Yang pertama ya, faktor internal ketika berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia tidak lain tidak bukan adalah daripada pejuang-pejuang muslim itu sendiri ya, yang mana pejuang muslim itu sangat bersikukuh, sangat bersemangat dan yakin bahwa akan ada pertolongan Allah yang membuat kaum muslimin menang terhadap Raja Roderick yang memerintah pada saat itu ya. Kalau faktor eksternalnya kita lihat sendiri bahwasanya keadaan ekonomi politik pada Andalusia pada saat itu sangat kacau balau. Jadi memudahkan umat Islam ketika itu untuk memperluas wilayah Andalusia. Oke, untuk menyempurnakan pelajaran pada hari ini, sebelum kita tutup, silakan kalian kerjakan ya soal-soal yang saya tayangkan di slide ini ya. Ini sebagai bukti evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Silakan kalian kerjakan di LKPD yang telah Bapak berikan. Alhamdulillah ya, semuanya telah kalian selesaikan soal-soalnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, materi yang kita akan bahas adalah tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia ya. Kalau yang 2 minggu yang lalu tentang Umayyah di Damaskus, sekarang ataupun minggu depan tentang Bani Umayyah di Andalusia, peradabannya dan juga ilmu pengetahuannya. Jadi Bapak mohon silakan kalian baca-baca biar nanti pertemuan depan kita lebih mudah untuk membahas materi tersebut. Oke? Saya akhiri. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.